Welcome to the show Sobat Rekreasi, selamat datang di Ruang Rekreasi. Rekreasi hadir untuk membangun dan memperkuat citra taman rekreasi, seni dan budaya Indonesia melalui konten-konten yang relevan. Selamat datang Pak Mul, apa kabar? Baik Mbak Sari, Iya, selamat datang di Ruang Rekreasi. Oke. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini dari penampilannya, dari topinya udah khas seniman ya Pak? Pak Mul, apa kabar dengan Astaka Aditama? Alhamdulillah Astaka Aditama juga baik. Iya. Sampai sekarang tetap eksis. Iya. Sekarang sudah usia berapa Pak Astaka? 34 tahun. Wow, 34 tahun berarti tahun berapa tuh Pak awal berdirinya Astaka? Boleh diceritain sedikit? Oke Mbak Sari. Wah, kalau harus cerita berdirinya Astaka Aditama, saya mesti menang peristiwa 34 tahun ini. Oh iya, boleh Pak kita mundur ke tahun berapa tuh Pak? 80-an ya Pak? 90-an ya Pak? Tapi oke Mbak Sari, cerita tentang berdirinya Astaka Aditama tidak bisa dilepaskan dengan perjalanan pekerjaan saya di Bengkel Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol. Oke, jadi saya masuk Ancol itu tahun 1980 ketika Ancol mau membangun dunia fantasi. Background saya pendidikan seni rupa, saya dari Sekolah Tinggi Seni Rupa Jogja, masuk Ancol ke bagian estetika Departemen Teknik. Tahun berapa tuh Pak Bapak masuk Ancol? 1 Juni tahun 1980. Oh, 80. Jadi di bagian estetika tidak lama di situ lalu pindah ke Bengkel Dunia Fantasi. Wow, ada Bengkel Dunia Fantasi ya Pak ya? Oh, ya. Dunia Fantasi ada bengkelnya ya ada. Pak? Oke. Boleh diceritain tuh Pak, kemudian pindah dari divisi apa tadi Pak? Estetika, kemudian pindah ke Bengkel Dunia Fantasi. Berarti ada proyek besar ya Pak di bengkel itu ya Pak? Iya, betul. Di departemen di bagian estetika pun itu sudah mulai. Jadi kita masuk tuh, kita desain, bikin maket tentang dunia fantasi. Nah, setelah lebih siap lagi, maka dibentuklah Bengkel Dunia Fantasi. Sering disingkat Bendufa. Oh, Bendufa. Ya, jadi Bendufa itu Bengkel Dunia Fantasi. Bendufa itu adalah salah satu unit kerja di dalam proyek Dunia Fantasi. Tugas utama Bendufa adalah menyiapkan dan membangun pertunjukan animatronik yang merupakan ikon dunia fantasi. Animasi tahu, tapi kok ada animatronik gitu ya Pak? Ya boleh diceritain Pak. Jadi animatronik itu akronim atau singkatan dari animasi, mekanika, dan elektronika. Animasi saya kira sudah biasa. Animasi itu adalah menggerakkan gambar yang tadinya statis menjadi bisa berlari dan sebagainya. Tetapi di dalam Bendufa yang digerakkan adalah figur-figur 3 dimensi. Jadi itu berupa patung atau boneka, baik patung orang maupun binatang, tapi bahkan juga tumbuh-tumbuhan. Pohon gitu ya Pak? Pohon, bunga-bungaan. Jadi patung-patung itu digerakkan, entah itu kalau patungnya misalnya orang bisa main gitar atau menyanyi, matanya lirak-lirik. Jadi dibuat seperti makhluk hidup. Nah, caranya dengan teknik mekanikal dan elektrika. Itu di tahun 80-an Ancol sudah membangun itu ya Pak ya? Sudah, itu hebatnya manajemen Ancol. Manajemen Ancol, Dan mungkin perlu saya sampaikan, jadi waktu itu kita mengenal Tokyo Disneyland. Tokyo Disneyland itu seolah-olah mengambil dari Disney dibawa ke Tokyo. Oh, jadi waktu itu referensinya Disneyland ya Pak ya? Iya, tetapi dunia fantasi
bos-bos kita yang saya tahu tentu saja ini pertama Pak Ciputra almarhum, kemudian Bapak Soekarjo Harjosuwiryo. Beliau membuat keputusan yang patriotik bahwa Dufan tidak seperti Tokyo Disneyland, tetapi kita harus bikin sendiri. Jadi waktu itu negara kita sedang semangat bangun. Antara lain bahwa kita harus maju di dalam IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Ancol memelopori rekreasi yang memadukan antara ilmu pengetahuan teknologi dan rekreasi. Itu hebatnya antara lain. Hebat luar biasa ya Pak ya, itu karya anak bangsa ya Pak. Betul, dunia fantasi. betul. Jadi semua produk dunia fantasi dan khususnya pertunjukan animatronik di Benduva itu murni karya anak bangsa. Oke, alhamdulillah. Ya Pak, itu kayaknya perjalanannya luar biasa ya Pak. Pak Mul terlibat dalam proyek-proyek di Benduva gitu ya Pak. Jadi kemudian dari Benduva kemudian apalagi tuh Pak bisa mulai dengan Astaka, ceritanya gimana tuh Pak? Oke, agak panjang. Boleh diceritain Pak di. Iya. Tapi saya akan kembali ke Benduva dulu. Iya. Sekali lagi bahwa Benduva punya tugas utama membuat panggung animatronik atau pertunjukan animatronik. Tetapi di dalam pertunjukan animatronik itu kan paduan dari multidisiplin. Iya. Sejak perencanaan tentu saja dia seksi kreatif yang membuat konsep mau bikin apa sih. Kemudian di sana ada seniman visual yang memvisualkan ide-ide yang tadi. Dari sana juga sudah berlanjut lagi bagian tentu saja skenario, skrip, kemudian sketsa yang tadinya visual dibuat gambar kerja. Dari gambar kerja patungnya bagaimana, kemudian paintingnya bagaimana, kostumnya bagaimana, jadi multidisiplin. Backdropnya bagaimana, termasuk lagunya nanti, musiknya dan seterusnya. Dan yang pada kesempatan ini pengen saya garis bawahi bahwa kesadaran tentang peran seni untuk menunjang keberhasilan taman rekreasi dimulai dari Ancol. Iya, betul. Jadi betul-betul kita belajar mencari tahu bagaimana sih membuat katakanlah seni rupa taman rekreasi itu, bagaimana sih membuat lagu-lagu yang rekreatif itu Ancol. Jadi selain memberikan ruang buat berrekreasi, Ancol juga punya peran untuk mengedukasi, membentuk anak bangsa menjadi yang punya selera seni yang tinggi juga ya Pak ya. Betul. Karena melibatkan tadi banyak kesenian tuh Pak ya, dan seni rupa taman rekreasi juga. Saya juga baru paham juga, oh ternyata membangun sebuah taman rekreasi memang diawali dengan kegiatan berkesenian, tentunya dengan banyaknya tadi tuh sketsa, karya-karya yang dibuat ke dalam patung, bahkan jadi animatronik gitu ya Pak ya. Betul. Waktu itu Pak Mul sendiri keterlibatannya sebagai apa Pak? Karena kan pasti bengkel dunia fantasi orangnya banyak ya Pak ya, orangnya pasti banyak gitu. Dan kalau Pak Mul sendiri waktu itu perannya sebagai apa? Nah, setelah di Benduva, maka ditata lebih spesifik lagi. Kebetulan saya waktu itu jabatannya Kepala Seksi Painting, Make Up, dan Kostum. Wah, painting, make up, dan kostum. Oke. Oh iya, yang pertunjukan animatronik tadi belum saya sebutkan. Itu pertama Istana Boneka. Oh iya, ada Istana Boneka. Kedua Balada Kera. Kemudian ada Panggung Jakarta, ada Puri Misteri dan lain-lain.
Oke. Kembali yang berdirinya Astaka, Mbak. Iya. Jadi kira-kira seingat saya di awal-awal tahun 1990 Iya. itu saya kalau pagi mau berangkat kerja ke Ancol tuh kok rasanya enggan, ada malesnya gitu. Saya tidak tahu persis, tapi mungkin apa sudah jenuh atau bagaimana. Tapi seingat saya memang saya kan masuk dari sejak perencanaan sampai pembangunan. Nah, pembangunan Dufan tahap pertama selesai tahun 85 dan diresmikan bulan Agustus 1985. Praktis tentu saja kegiatan di Bendufa drastis berkurang dong. Karena proyeknya sudah dibuka. Hampir rampung ya Pak. Nah, memang waktu itu dilanjutkan dengan pengembangan dunia fantasi. Jadi waktu itu kita merencanakan juga namanya setelah balada kera ada balada burung. Oh, balada burung? Iya. Kemudian ada lagi yang lebih menantang adalah balada perang kemerdekaan. Oh, perang kemerdekaan. Iya, iya. Itu sudah ada waktu itu? Apa? Riset sudah. Oh, sketsa sudah. Tapi entah bagaimana karena suatu sikon saya persisnya tidak tahu, tapi agak ditunda. Oh, berarti ada satu proyek itu yang belum terrealisir ya Pak ya? Ya, jadi mungkin yang berhubungan dengan saya waktu itu kesibukan mulai berkurang, sehingga mungkin itu yang membuat agak kurang males. menantang lagi. Males. Tapi bukan males kerja loh Mbak Sari. Saya tetap hobi kerja. Nah, akibatnya karena males tadi kan sering bolos, sering nggak masuk. Tentu saja ini sesuatu yang tidak baik, orang karyawan kok bolos. Akhirnya terjadi dilema. Banyak sekali pendorong atau yang akhirnya membuat studio Astaka. Mungkin antara lain ini. Jadi kalau sekarang mungkin kaitannya sering disebut kecerdasan finansial. Mungkin loh ya. Jadi kira-kira waktu itu mulai agak tadi nggak banyak pekerjaan. Saya itu untuk menambah penghasilan yang lukis dijual. Gitu. Mungkin dari situ timbul berbagai pemikiran. Dan waktu itu ketika sekali lagi setelah Dufan buka, karyawan kan yang statusnya kebanyakan part time di Bendufa itu diberhentikan. Karena sudah selesai proyeknya. Selesai, dan memang ya perjanjiannya begitu, part time ada pekerjaan masuk, nggak ada ya keluar. Dan dalam proses pengembangan Dufan, akhirnya untuk pekerjaan artwork dilempar keluar. Oh. Ya yang ngerjakan ya mantan-mantan Bendufa. Nah disitulah terpikir loh kalau begitu apakah mungkin saya menjadi bagian dari teman yang dari Bendufa gitu ya Pak. Sehingga singkat kata saya ngadep bos yang kira-kira yang saya sampaikan adalah, Pak, saya masih tetap pengen mendedikasikan diri saya kerja untuk Dufan dan Ancol, tapi gimana kalau nggak harus absen tiap hari? Bercandanya, ya mana mungkin karyawan nggak masuk. Waktu itu belum ada istilah WFH, itu belum ada, work from home itu belum ada. Akhirnya setelah berunding, setelah negosiasi, setelah mendapatkan nasihat-nasihat yang banyak dari beberapa bos saya, permohonan saya dikabulkan. Dan mulai tanggal 1 Juni tahun 1990,
saya boleh kerja di rumah, nggak perlu absen lagi. Tentu saja ada konsekuensinya. Iya. Saya sudah bukan karyawan, statusnya sebagai rekanan. Oh. Dibayar kalau mengerjakan pekerjaan Ancol. Okay. Saya pikir ini solusi yang baik, sinergi yang baik. Jadi saya senang Ancol juga masih bisa memanfaatkan pekerjaan-pekerjaan saya. Begitu ceritanya Mbak Sari. Jadi menjadi rekanan Ancol ya Pak. Betul, ya? sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Oke, jadi Astaka 34 tahun tuh pasti perjalanannya ya sudah membangun banyak taman rekreasi ya Pak ya. Itu salah satunya Dufan. Kemudian kalau di Ancol sendiri apa saja tuh Pak? Dari Ancol tuh unitnya kan Dunia Fantasi. Jadi di Taman Impian saya Ancol, itu ada unit Dunia Fantasi, unit Gelanggang Samudra ya dulu namanya ya Pak ya. Unit Gelanggang Renang, unit Taman Impian sendiri. Nah di sana kan banyak pekerjaan artwork, entah itu hardscape yang sifatnya patung untuk taman. Ada dekorasi khususnya ketika Lebaran atau menyambut tahun baru. Bahkan kami juga membuat billboard reklame untuk Ancol. Iya. Oke, selain Ancol Pak, taman rekreasi apa lagi tuh Pak yang sudah dibangun sama Astaka? Kami terlibat di Taman Mini juga, tentunya. Waktu itu di Museum Perhubungan. Kemudian kita ke Taman Ria juga banyak. Waktu itu Taman Ria zaman waktu itu ya, tahun 90-an ya. Taman Ria. Dan terakhir agak banyak dan frekuensinya penuh itu di Trans Studio. Oh Trans Studio, dia kan Trans Studio seluruh kan Indonesia ya Pak? Membangun banyak dia. Trans Studio maupun Trans Studio Mini di berbagai kota di Indonesia. Iya, wah itu outdoor dan indoor ya Pak ya. Jadi Pak Mul sudah menguasai taman rekreasi indoor dan outdoor ya. Iya, kira-kira begitu. Iya. Nah untuk saat ini kan mungkin kalau boleh dibilang orang-orang sudah terbuka dengan visual ya Pak, apalagi era digital ya Pak. Jadi baik itu swasta, pemerintahan, brand-brand semua sudah menggunakan seni nih untuk program-program mereka gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh diceritain Pak Mul, selain taman rekreasi nih Astaka saat ini sudah mengerjakan proyek apa saja sih Pak? Kita sering disebut public art. Oh, public art ya. Jadi art di tempat publik. Selain taman rekreasi ya mungkin tempat publik, taman-taman kota, bahkan di mall misalnya, atau gedung-gedung pertemuan, bahkan juga rumah-rumah pribadi. Jadi kita tahu seni saat ini itu kan bukan hanya pemuas senimannya atau sekelompok kecil pecinta seni, tapi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari sarana dan prasarana kehidupan sehari-hari sebagai pelengkap kebahagiaan, pelengkap keindahan, kira-kira begitu. Oh ya, oke Pak Mul, ini kayaknya cerita tentang Astaka 34 tahun tuh ternyata warna-warni ya Pak ya, sama dengan sekarang kita berada di ruang Astaka gitu, jadi banyak karya-karya Astaka di sini. Mungkin boleh sambil diceritain Pak, nih kita berada di ruangan di ruang rekreasi di salah satu ruang meetingnya Astaka Aditama. Mungkin Pak Mul boleh beberapa saja Pak, ini kalau yang di meja ini kan ondel-ondel ya Pak, kalau boleh dibilang ini patung ondel-ondel. Ini ondel-ondel Betawi, ondel-ondel Betawi. Kita deformasi menjadi seperti ini. Artinya kita sederhanakan, kita percantik supaya nggak menakutkan. Ini desainernya namanya Pak Endros, almarhum, diproduksi oleh Astaka Aditama. Di sini juga banyak. Jadi ini kalau ini tadi bentuknya 3 dimensi, ini mencoba disederhanakan hanya dengan karton-karton sisa.
Mungkin di sebelah sini, Itu apa tuh Pak? ini patung untuk di Taman Putra Putri di daerah Fluid. Fluid ya. Ya, ya. Ini mock up-nya ya Pak? Ini mock-up miniaturnya. Miniaturnya ya. Jadi, aslinya sebesar apa Pak patungnya? Itu tingginya 6 meter. Wah, 6 meter? Ya. Oh, iya. Di taman. Patung ondel-ondel. Oke. Ini kayaknya familiar nih, Rama Sinta tuh, Pak. Ini arsip kami. Ini dulu patung di depan gedung Rama Sinta. Ini Sinta, ini Rama. Pematungnya namanya Pak Hartono, almarhum juga. Iya. Ini dibangun di Dufan, tingginya setinggi apa Pak? Tinggi waktu itu sekitar 1,5 atau 2 meteran. 2 meter. Lebih. Iya. 2,5 meteran lah untuk di daerah pintu masuknya. Pintu masuknya Dufan ya. Pertunjukan Rama Sinta. Oke Pak Mul, kita sudah berada di akhir podcast kita hari ini. Mungkin sebelum menutup, boleh Pak Mul sampaikan 3 kata tentang Astaka Aditama. 3 kata tentang Astaka. Iya. Oke, tapi sebelum 3 kata, mohon waktu sebentar. Iya, oke silakan. Pada kesempatan ini, kami Astaka Aditama ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada para klien, para rekan yang mendukung kepada Astaka Aditama sehingga Astaka Aditama saat ini tetap eksis sampai usia yang ke-34 tahun. Sekali lagi terima kasih. Oke. 3 kata dari Astaka. Pertama, benar. Ya. Kedua, baik. Ketiga, indah. Oke. Apa tuh Pak? Baik, benar, indah. Oke. Jadi kita berpedoman bahwa setiap apa yang kita kerjakan harus memenuhi unsur kebenaran. Ya. Artinya, ya kalau kami bisnis Astaka misalnya, ya secara ini harus manajemennya bagus, dapat diuji bahwa harga kita layak, gitu. Jadi kebenaran atau nilai kebenaran itu sesuatu yang tolak ukurnya di otak, di logika kita. Kedua, tentang baik atau nilai kebaikan. Jadi nilai kebaikan itu tolak ukurnya adalah nurani. Jadi benar itu juga oke harus, tapi juga harus baik. Artinya di sini baik itu ya etis lah, kira-kira begitu. Nah, dan yang ketiga adalah indah. Nah, indah itu sesuatu yang yang tidak bisa disampaikan dengan kebenaran dan kebaikan, tapi misalnya kita melihat sesuatu datang ke Dufan pertama kali, ada nih. Jadi keindahan adalah sesuatu yang ukurannya itu rasa, rasa takjub, rasa bahagia, rasa senang, begitu. Dalam kehidupan kesempurnaan adalah paduan harmoni dari ketiganya. Begitu Mbak Sari. Terima kasih banyak nih Pak. Kita semua jadi banyak belajar, banyak menimba ilmu, pengalaman dari Pak Mul dan Astaka Aditama. Terima kasih Sobat Rekreasi, kita sudah sampai di ujung acara. Nongkrong terus di Ruang Rekreasi. Semoga obrolan kita memberi warna baru, energi baru untuk kehidupan Sobat Rekreasi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Follow media sosial kita di bawah ini. Terima kasih.